Saya bunuh mereka karena mereka menghina saya, mempermainkan perasaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Hollywood Steve. Hai guys, kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah pembunuhan berantai yang ada di Indonesia. Kisah ini dari daerah Jombang. Jadi dia dikenal sebagai yang bernama Yan Jombang. Penasaran kisah pembunuhannya? Oke, stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Taman gelap di dalam rumah Jombang, Jawa Timur, tahun 2008. Di sebuah gang sempit yang sunyi, berdiri sebuah rumah sederhana dengan halaman belakang yang tertutup pagar bambu. Dari luar, rumah itu tampak biasa, catnya lusuh, tanaman merambat di dinding, dan udara lembab yang lengket. Tapi di balik dinding rumah itu tersembunyi rahasia yang membuat polisi paling berpengalaman pun nyaris buta. Namanya Ferry Idham Etiansa, tapi media menamainya Rian Jombang. Seorang pria bertubuh besar, ramah, dan dikenal warga sebagai guru mengaji. Tak ada yang menyangka bahwa pria ini dengan wajah teduh dan suara lembut menyimpan kegelapan yang tak terbayangkan. Segalanya terkuak karena satu hal, sebuah koper merah. Pada suatu pagi yang biasa, warga di dekat Bandara Soekarno-Hatta menemukan koper besar terbengkalai di pinggir jalan. Awalnya mereka mengira isinya pakaian bekas. Tapi ketika polisi tiba dan membukanya, isinya mayat pria terpotong-potong. Tubuhnya dipotong dengan rapi, dibungkus plastik, dan disusun di dalam koper dengan ketenangan mengerikan. Polisi segera menyelidiki identitas korban dan akhirnya menemukan nama Heru Santoso, seorang pria yang diketahui dekat dengan Rian. Penyelidikan mengarah ke Jombang. Ketika polisi mendatangi rumah Rian, aroma busuk menyambut mereka dari pekarangan belakang. Polisi menggali tanah di belakang rumah dan menemukan sesuatu yang tak mereka harapkan. Bukan satu, bukan dua, tapi 11 mayat. Pengakuan mengerikan diinterogasi oleh polisi. Rian awalnya tenang, tapi saat tekanan meningkat, ia mulai berbicara. Bukan hanya berbicara, ia bercerita dengan lancar, detail, dan tanpa penyesalan. Saya bunuh mereka karena mereka menghina saya, mempermainkan perasaan saya. Motif Rian ternyata berakar dari luka batin dan trauma seksual, serta hubungan sesama jenis yang bermasalah. Banyak korban adalah pria yang menjalin hubungan dengannya, lalu meninggalkan atau mempermalukannya. Dia membunuh dengan tangan kosong, dengan benda tumpul, bahkan dengan pisau dapur. Setelah itu, ia memandikan mayat-mayat, mengafaninya, dan menguburkannya seperti sedang menyucikan dosa. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah cara ia menyimpan tubuh korban. Beberapa mayat dibiarkan tergeletak di kamar selama berhari-hari. Diajak tidur bersama, diajak makan, bahkan diajak berbicara. Rian berkata, "Saya tidak kesepian waktu itu." Polisi memeriksa rumah Rian secara menyeluruh. Di kamar tidurnya, mereka menemukan noda darah di lantai, bekas-bekas plastik, dan catatan harian. Di buku catatan itu tertulis satu demi satu nama korban, dengan tanggal dan alasan pembunuhan. Salah satu halaman bertuliskan, "Dia menyebut saya bencong kampung. Dia tidak tahu malam ini dia tidur untuk terakhir kalinya." Ada korban yang dibunuh karena menolak berhubungan. Ada yang hanya karena mencuri handphone. Motifnya nyaris bervariasi, tapi selalu dibungkus kemarahan dan rasa ditolak.
Warga sekitar tercengang, banyak yang tidak percaya. Beberapa ibu-ibu menangis karena anak-anak mereka pernah diajar ngaji oleh Rian. Namun, fakta tak bisa disangkal. Guru mengaji itu adalah pembunuh berantai. Persidangan Rian berlangsung dengan pengawalan ketat. Ia mengenakan pakaian rapi, kadang tersenyum, kadang menangis. Tapi yang paling membekas adalah sikap tenangnya saat membacakan pengakuan. Ia bahkan menyanyikan lagu rohani di ruang sidang, membuat pengunjung merinding. Saya ikhlas, saya tidak minta keringanan. Jika saya harus dihukum mati, saya terima. Namun, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman seumur hidup, bukan mati. Banyak pihak mempertanyakan keputusan itu, tapi hakim menyebut bahwa pertimbangan kejiwaan dan pengakuan yang kooperatif menjadi faktor utama. Rian kini mendekam di penjara, tapi kisahnya tetap hidup. Ia sempat menulis buku autobiografi berjudul Untold Story of Rian, dan bahkan mendapatkan perhatian media nasional dan internasional. Di balik senyum itu, kasus Rian Jombang meninggalkan luka dalam di masyarakat Indonesia. Ini bukan hanya tentang pembunuhan, tapi tentang betapa manusia bisa menyembunyikan kegelapan di balik wajah yang lama. Dia bukan monster dengan taring, bukan psikopat brutal dengan senjata tajam. Dia hanya pria biasa, guru mengaji, tetangga yang suka senyum, dan itulah yang paling menakutkan. Satu persatu mereka masuk kubur setelah pengakuan yang mengguncang. Rian duduk di kursi interogasi selama berjam-jam. Polisi merekam setiap kata-katanya, dan setiap kata dari mulut Rian seperti pisau yang membuka luka demi luka. Saya tidak membunuh untuk senang-senang. Saya membunuh karena mereka menyakiti saya duluan. Begitulah Rian memulai ceritanya. Satu persatu korban disebut, dan satu persatu alasan kematian mereka terkuak. Korban pertama, Aris. Aris adalah pria muda dari Bekasi yang ditemui Rian lewat pertemanan biasa. Menurut pengakuannya, Aris sempat berjanji menjalin hubungan dengan Rian, bahkan berkunjung ke rumah di Jombang. Namun, setelah beberapa hari, Aris mulai berubah. Ia mulai mencemooh Rian di hadapan tetangga, bahkan menyebut Rian bencong jahanam saat mereka bertengkar. Malam itu, Rian menunggu Aris tidur, lalu dengan palu besi yang biasa dipakai memperbaiki genteng, ia memukul kepala Aris berkali-kali, lalu memandikannya, membungkus tubuhnya dengan kain, menguburkannya di belakang rumah. Dia tidak minta maaf, tapi saya menguburkannya dengan baik, kata Rian pada polisi. Saya kasihan sama dia. Korban kedua yaitu Yanuar. Yanuar adalah mahasiswa dari Surabaya. Menurut Rian, mereka pernah berhubungan beberapa kali. Namun setelahnya, Yanuar mulai menyebarkan cerita ke teman-temannya bahwa Rian hanya tempat pelampiasan. Rian merasa dipermalukan. Ia mengundang Yanuar ke rumah dengan alasan damai, lalu menyajikan minuman yang telah dicampur obat tidur. Begitu korban terlelap, Rian mengambil pisau dapur dan menusuk dada Yanuar 3 kali. Yang membuat polisi merinding adalah apa yang Rian lakukan setelah itu. Saya tidur di sebelah jasadnya sampai pagi. Saya mimpi dia tersenyum. Korban ketiga dan keempat, pasangan rahasia. Yang satu satpam, satu lagi supir angkot. 2 orang pria dewasa yang menurut Rian suka main belakang tapi tak mau mengakui hubungannya secara terbuka. Mereka sering datang ke rumah Rian saat malam, tapi di siang hari berpura-pura tidak mengenalnya. Suatu malam, Rian menyuruh mereka datang bersamaan, lalu menghidangi mie instan dan minuman keras. Saat suasana mulai tenang, Rian mengambil obeng besar dari dapur dan menusuk salah satu dari mereka di tengkuk. Yang satu lagi mencoba kabur, tapi Rian menyeretnya kembali dengan sabuk, lalu mencekiknya hingga tewas. Kedua mayat itu diseret ke belakang rumah dan dikuburkan dalam satu lubang.
Korban kelima, Heru Santoso. Koper berdarah, Heru adalah titik puncak pembunuhan. Heru yang memicu penyelidikan besar-besaran dan membuka seluruh kedok Rian. Rian dan Heru menjalin hubungan cukup lama. Mereka pergi ke Jakarta bersama, tinggal di sebuah rumah kontrakan. Namun Heru mulai selingkuh dan terang-terangan menyebut Rian hanya dompet berjalan. Saat itu Rian merasa sudah cukup. Di kamar kontrakan mereka bertengkar hebat. Rian mencekik Heru lalu memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Kepala, kaki, tangan, dan badan dibungkus rapi, dimasukkan ke koper merah besar. Ia membawa koper itu naik taksi dan membuangnya dekat Bandara Soekarno-Hatta. Saya cuma ingin dia diam, dia terlalu banyak omong soal saya ke orang lain. Rian dalam berita TV. Perkara kematian saat tim forensik menggali belakang rumah Rian, mereka menemukan 11 jasad masing-masing dibungkus dengan plastik, karung goni, atau kain kafan. Beberapa sudah tinggal tulang tapi masih menyisakan bekas kekerasan fatal, pukulan benda tumpul, tusukan, cekikan. Polisi menemukan tanda-tanda bahwa Rian menggali sendiri lubang itu dengan tangan dan cangkul kecil. Total 10 pria, 1 wanita, yaitu adik sepupu sendiri yang sempat mencuri uang Rian. Motif dan pola psikolog yang memeriksa Rian menyimpulkan bahwa mengidap narcissistic personality disorder dan kemarahan yang ditekan akibat trauma masa kecil. Ia juga mengalami penolakan sosial sebagai homoseksual di lingkungan keagamaan yang konservatif. Kombinasi ini menciptakan sebuah boom waktu. Semua saya bunuh adalah orang yang menyakiti saya. Saya tidak membunuh sembarangan, kata Rian. Namun yang membuat kasus ini menyeramkan bukan hanya jumlah korban, tapi kedinginan dalam cara Rian bercerita. Ia tidak menyesali, tidak menangis. Kadang ia tertawa kecil saat menyebut nama-nama yang pernah melukai hatinya. Warga Jombang yang dulu mengenalnya sebagai guru ngaji kini hanya bisa menggeleng pelan. Mereka berkata, dia bukan orang jahat waktu kecil, tapi entah kenapa dia menyimpan semua dendamnya sendiri. Dan dari pengakuannya yang penuh ketenangan itu, satu hal menjadi jelas. Rian tak pernah membunuh karena ingin. Ia membunuh karena merasa itu adil. Tamat. Oke guys, gitu aja kisah pembunuhan berantai yang terjadi di Jombang yang dilakukan oleh Rian Jombang. Mengerikan bukan? Oke, kita tunggu video kasus lainnya. Gak usah senyum-senyum kalian. Kita tunggu video selanjutnya. Halemutse. Thank you guys.